segera dimulai, di mana sejumlah pejabat negara dan terlihat Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran ini sudah juga bersiap dan dihadiri oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Juga turut hadir dalam upacara penghormatan terakhir. Kita saksikan bersama upacara penghormatan terakhir yang sebentar lagi akan dimulai. Foto. Hadap, kanan, hadap, kiri, ada TV di belakang. Aku nggak bakal. Kepada jenazah
penghormatan terakhir kepada 3 prajurit TNI yang telah gugur sebagai misi perdamaian di Lebanon. Tentunya kita patut berikan gelar patriot atau pahlawan begitu ya. Kalau saya pahlawan. Baik. Sekali lagi beliau bertiga ini meninggal dalam keadaan membawa nilai-nilai kebangsaan kita di tingkat dunia, di tingkat global. Jadi bukan hanya semata-mata karena para prajurit ini bertugas di bawah PBB, tapi yang tidak kalah penting, bahkan yang paling penting menurut saya, para prajurit ini, terutama yang meninggal ini, meninggal dalam keadaan mencoba untuk meninggikan dan menegakkan nilai-nilai bangsa, cita-cita bangsa, terutama terkait dengan komitmen kita untuk turut serta menjaga perdamaian dunia. Nah, oleh karena itu saya apresiasi kedatangan Presiden dan mungkin mantan Presiden. Saya rasa ada itu, Presiden ke-6 juga? Iya, itu sudah sepantasnya dan seharusnya, walaupun tentu dalam rangka penghormatan tidak harus semuanya juga datang ke tempat duka, kita bisa memberikan penghargaan setinggi-tingginya di rumah masing-masing, di tempat kita masing-masing, dengan cara yang juga beda-beda. Yang terpenting adalah nilainya dan keteladannya. Bagaimana kita menjadi seorang Indonesia, mestinya juga mengambil contoh bagaimana kita menjadi abdi negara, bagaimana kita menjadi prajurit, sebenarnya itu juga ditiru oleh kita sebagai bangsa, di mana prajurit bukan lain adalah memberi untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, bahkan yang diberikan yang paling berharga sekalipun, yaitu nyawa dan kehidupannya. Saya rasa ini adalah tuntunan dan keteladanan yang harus dipedomani oleh kita sebagai anak bangsa, dan terutama para generasi muda yang sekarang ya seperti kita bahas tadi, kalau kita nggak sisipkan, nah khawatirnya justru seakan-akan ini hanya soal perang semata. Mereka kan terbiasa menonton tentang game segala macam yang sifatnya, dan di situ tidak ada rasa kemanusiaan, di situ tidak ada rasa kebangsaan. Nah, melalui pembelajaran ini semua, kita harapkan juga bisa memberikan pembelajaran bagi anak-anak bahwa ada visi kebangsaan di situ, ada nilai kebangsaan di situ, dan kalaupun kita terlibat atau terkait dengan persoalan di konflik global sekarang, maka tetap harus membawa nilai-nilai kebangsaan kita. Jadi jangan, nah ini yang tidak kalah penting menurut saya Mbak Vera, jangan tarikannya adalah kepada perspektif golongan. Jadi mungkin kita melihat bagaimana perang di satu tempat gitu ya, dan sebagai manusia, sebagai pribadi, kita punya rasa siapa yang jahat, siapa yang jadi korban, tapi kita harus punya kemampuan untuk berpegang teguh pada nilai yang lebih kuat, yaitu nilai kebangsaan kita, bahwa kita menyikapi konflik-konflik di dunia ini tetap dalam kacamata dan perspektif kebangsaan tadi. Jangan golongan, mau golongan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.